Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak kalian? Semalam terjadi sebuah insiden yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama mungkin ya, di mana salah satu pakar hukum diduga memukul Roy Suryo di panggung rakyat bersuara. Dan sepertinya tindakan yang dilakukan oleh pakar hukum ini sudah mewakili sebagian besar perasaan ataupun keinginan dari para pendukung Pak Jokowi yang sudah gemes, kesel dengan tindakan-tindakan Roy Suryo selama ini. Dan tidak hanya itu, Roy Suryo juga dipermalukan oleh beberapa mahasiswa yang hadir di rakyat bersuara. Dan ini terkait dengan nilai Pak Jokowi, terkait dengan framing negatif yang selalu dilontarkan oleh Roy Suryo. Ternyata hanya 2-3 orang mahasiswa dia langsung dibungkam, teman-teman. Dan pengacara Pak Jokowi, yakni Prof. Firmanto, tidak tinggal diam. Beliau juga menghantam habis-habisan Roy Suryo. Nah, terakhir ada informasi, ini sepertinya bukan informasi ya, tapi lebih tepat kepada ada sebuah saran untuk Roy Suryo dan juga Tifa. Mungkin bagusnya kalian meneliti dugaan korupsi yang menyeret nama Denny Indrayana. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tim bocor halus ya kan. Luar biasa. Siapa tahu teh pahitnya lebih pahit itu Pak begitu. Lihat bocor halus pakai teh pahit itu minumnya lebih pahit rasanya. Pak, ini rame di TikTok Pak. Difitnah-fitnah saya dia, dijelek-jelekan saya dia. Tapi saya sampaikan akan saya lawan siapa Pak? Lawan bocor halus. Lawan bocor halus. Lawan bocor halus gak tuh? Emang Pak Jokowi luar biasa ya. Walaupun sering di framing, sering diserang, sering dikritik oleh bocor halus Tempo, tapi beliau tetap melayani mereka dengan sangat baik, teman-teman. Mengajak bercanda, mengajak mereka berkeliling rumah. Itulah adab dan juga kepribadian seorang Jokowi. Dan saya melihat ada beberapa pendukung Pak Jokowi yang marah kemarin ketika bocor halus datang, karena postingan di Tempo mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang mengundang bocor halus. Sebenarnya ini nggak ada masalah, teman-teman, dan ini hal yang positif. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi berani berhadapan langsung dengan bocor halus, walaupun selama ini beliau diserang, di framing, dan inilah hal positif yang harus kita tiru, harus kita ikuti dari seorang Jokowi. Beliau tidak menaruh dendam kepada siapapun. Ini luar biasa, teman-teman. Itu cuma fotokopi, nggak ada legalisirnya dari UGM. Legalisirnya itu cuma fotokopi, jadi itu pasti nggak berlaku. Oke, gimana Pak dengan itu? Dokumen legalisir pun belum tentu diterima hakim. Iya, belum tentu itu diterima cuma hakim. fotokopi, Tidak bukan bisa. legalisir basah. Pak Alim gimana Pak Alim? Yang tadi? Kalau yang tadi itu, kalau ada Tampilkan legalisirnya sekalian ya. dari UGM, Fotokopian Pak legalisirnya. Fotokopian, Pak, legalisirnya. Fotokopi. Iya. Fotokopi diegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di Coba fotokopi. buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Ayo, Nanti tunjukin. sambil nungguin. Iya, Oke, iya. silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005 2010. Ayo. Coba, Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Nah sebelah sini Pak, 2005 Nih. 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini egalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi egalisir. Betul. Bukan, ini Berarti ini asli dengan fotokopinya. parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nah. Nih lo. Sikat Pak. Keluarin dia. Enggak, ini. Ini Tolong ya, yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Tolong ya. Jadi gini kan, Ini parah ini, Udah, Man. Mas Roy dah. Oke. Dia mukul man. Dia mukul. Kita ulang tayangannya, teman-teman. Kita ulang tayangannya. Dia mukul. Roy Suryo itu nggak sopan dia. Coba kita Fotokopi, Pak, perhatikan ya. menurut Mas Roy. Ini loh. Nih lo. Sikat Pak. Keluarin dia. Masa itu fotokopinya sedikit-dikit di muka orang? Ini Tolong Gini-gini yang ke orang. melakukan kekerasan itu keluar Nggak saja. sopan juga. Parah Man. nih. Jadi gini kan, Ini parah ini. Udah, Mas Roy dah. Oke. Dia mukul man. Dia mukul. Kamu Aiman, mukul kamu. ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Iya. Roy Oke. Suryo, saya Parah protes ini parah karena dia sudah memukul. Yang kurang Tolong ajar. keluar. Iya. Ini orang. Nanti silakan. Keluar. Udah, Mas Roy. Sebagai pengacara, sorry, maaf ya. Kita keluarkan. gini, kita kembali saat lagi kita akan kembali. Oke. Sebagai pengacara Roy Suryo,
Ngamuk dia lo. Padahal dia duluan lo ngegini-giniin kertas di muka orang. Itu kan nggak sopan. Siapa yang nggak emosi kalau digituin teman-teman? Siapa yang nggak emosi? Dan tayangan sebelumnya Roy Suryo sempat mengatakan kalau ini ke rumah sakit aja, bawa ke rumah sakit, udah parah ini. Nah ini kan kalimat-kalimat yang merendahkan orang, ngata-ngatain orang. Dan dia tidak pernah mau dikatakan kalau tidak punya adab. Selalu orang yang dikatain, ini nggak punya adab, ini itu. Ini nggak sopan. Padahal dia yang paling nggak sopan, teman-teman. MKDU dapat C itu lulus tidak? Lulus Mas Roy. Lulus kok. Katanya Ini lulus tuh. dokumen. Kamu kampus mana coba? Data-data mengenai Lulus Pak kan? Jokowi ini mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki jasa palsu atau asli. Coba yang ini. Ini UN tuh sekarang ini benar. Saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu, Mas Roy. Bukan. MKDU dapat C itu Apakah lulus itu tidak? final apa tidak kan? You harus Gak cek dulu. jawab. Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya Udah, nggak tidak usah akan jawab. menjawab Mas Roy Nggak karena usah. Mas Roy menyampaikan bahwa Iya. mengatakan ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya. Ini, gitu. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin Mata- ya? Enggak Dasar apa-apa. umum. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC Waduh. lulus Nggak atau lulus? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Dokumen, Roy. Lulus kok. Katanya Ini lulus. dokumen. Lulus, Kampus mana Roy. coba? Coba pakai ini. Pakai coba. Ini Silakan, Bang aja, Emik, makanya. nggak apa-apa. Cek. Coba Universitas Dipermalukan, Pamulang, ya. Unpam, kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Kau Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada Matematika. di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi? Bahasa Inggris dan sebagainya, pengantar lah. Itu Oh, pengantar. C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan tuh MKDU? Iya. Oke. IPK-nya kalau ada izin saya- C-nya tuh bisa izin saya 3,25 teruskan ya. Oke. Jadi ini tidak bisa, ini tidak membuktikan, malah sebaliknya ini membuktikan bahwa Bapak adalah alumni atau pernah berkuliah. Inilah buktinya. Ijazah tadi itulah buktinya. Dan sudah disampaikan. Pernah berkuliah ya, belum tentu lulus pernah berkuliah itu. Sudah Catat. disampaikan beliau-beliau ini memeriksakan ke KPU. Diterima datanya, ada datanya. Itu membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Benar. Dari UGM loh, dari KPU loh dapatnya. Kan seperti itu. Jadi saya makanya tadi ya sudahlah. Saya hanya pelan-pelan berdiskusi sama Mas Roy. Mas Roy, pertanyaan saya, apakah yang Mas Roy sajikan mengenai ijazah Pak Jokowi tadi ada beberapa. Kemudian ini data-data mengenai Pak Jokowi ini mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu atau asli. Kan itu aja. Kalau Pak Roy tidak bisa menjawab dan Diem mengatakan saya nggak benar dan Nggak bisa sebagainya, ngomong dia. silahkan. Saya nggak bisa. Oke, saya saya jawab tidak gini, bisa Mas Aiman. menghentikan orang yang memiliki pola pikir yang nggak benar juga. Karena ini kan sudah disajikan loh. Yang menyajikan ini luar biasa loh, Mas Roy loh. Kicep dia, langsung kicep dia, nggak bisa ngomong dia teman-teman. Diskakmat loh. Katanya C nggak lulus, C nggak lulus, C itu nggak lulus. Tiba-tiba ada 3 mahasiswa di situ ya kan ngomong lulus kok lulus. Lulus kok lulus. Selama ini berbulan-bulan dia bilang MKDU nggak bisa lulus kalau C. Rupanya bisa teman-teman. Saya dulu waktu kuliah kayaknya C bisa lulus juga deh MKDU itu. Hah? Dulu saya informatika. Dulu saya ada pelajaran MKDU kalau nggak salah matematika gitu ya kan. Karena informatika itu identik dengan yang namanya matematika, matematika dasar, matematika kalkulus dan lain sebagainya. C itu lulus kalau nggak salah ingat saya karena udah lama teman-teman. Terus di ngotot dia nggak lulus katanya nggak lulus, rupanya lulus ya kan. Aduh. Sebagai orang yang memiliki kemampuan terkait mendeteksi dokumen, terkait mampu untuk melihat wajah, seperti yang Anda terangkan terkait Jokowi itu, cara berpikirnya sudah uang dan kekuasaan. Anda melihat wajah Jokowi itu dengan kasihan karena ada ilmu kedokteran yang menerangkan tentang gestur wajah manusia yang Anda terangkan di televisi itu. Maka pada momen kali ini juga, saya memerintah dan meminta Anda atas nama rakyat untuk Anda dan Roy Suryo segera untuk menelusuri terkait soal dokumen apakah Denny Indrayana sudah benar-benar menjadi orang yang bebas ya atau orang yang punya masalah hukum dan sampai detik ini mangkrak ya, problem payment getaway misalnya atau problem paspor ya, ada uang 32 miliar yang raib dari kelakuan Denny Indrayana ketika dia jadi wamen. Ya mohon, ini demi bangsa, ini lebih penting dari selembar ijazah. 32 miliar ini lebih penting.
Ijazah Jokowi tidak akan merubah apapun, kata Mahfud MD. Sebab juga yang dibutuhkan oleh bangsa ini ijazah SMA, bukan ijazah S1. Cukup untuk menjadi syarat ketentuan seseorang menjadi calon presiden. Ya, kita juga sekali lagi nggak ngerti motif kalian ini apa selain politik gitu loh. Sehingga itu saya tuntut Anda dan juga saya perintahkan Anda Dr. Tifa dan juga Roy Suryo untuk telusuri dokumen Denny Indrayana. Saya kasih 100 juta sayembara dari saya. Kalau kalian bisa menemukan apakah orang ini sudah bebas, ya ada putusan pengadilan yang membuat dia bebas dan kapan dia bersidang begitu. Kita pengen melihat itu. Ya jadi sekali lagi saya ingin atas nama rakyat Indonesia menantang Dr. Tifa, ini penting bagi bangsa kita. Penting banget. Tolong telusuri tentang Denny Indrayana, dan yang kedua tentang Denny Indrayana sendiri. Tolong Anda terangkan kepada kami bagaimana wajahnya Denny Indrayana tuh. Ya, gestur muka dia ketika dia menyerang-nyerang Pak Prabowo, ketika dia menyerang-nyerang Mas Wapres, bagaimana menurut keterangan ahli ini, Dr. Tifa, terkait soal gestur muka dia seperti apa? Ibu kan punya ilmu itu. Itu psikologinya sedang apa tuh si Denny Indrayana tuh? Sedang apa dia? Ngelunjak banget setelah beberapa videonya dicuekin. Malah ngelunjak teriak-teriak pakai sayembara segala macam. Ya, itu dua tantangan buat Dr. Tifa dan Roy Suryo. Harus kalian lakukan karena ini perintah rakyat. 290 juta itu nggak ada satupun yang selamat termasuk saya. Jadi saya perintahkan Anda gitu loh. Ya, untuk menelusuri problem hukum yang didera oleh Denny Indrayana. Problem dokumen-dokumennya perlu diperiksa. Berhenti di titik mana problemnya dia ini? Perhatikan baik-baik. Apakah di polisi, apakah di kejaksaan? Kalian yang punya tugas untuk menelusuri itu. 100 juta dari kami untuk kalian. 100 juta loh, lumayan Tifa, lumayan. Kan kemarin apartemen sempat disita tuh ya kan? Bukan sempat disita, tapi memang masih disita. Sampai sekarang mungkin masih disita karena hutang. Karena hutang. Lumayan tuh dari Bang Alkindi tuh. Ayo, Alkindi sudah mau mengeluarkan uang 100 juta untuk Tifa ya kan, untuk Roy. Kalau berhasil kan lumayan, kali aja kurang ya kan buat bayar pengacara, kurang buat tempat tinggal ya kan, kurang buat akomodasi ke sana kemari karena kasus hukum ya kan. Dosen-dosen di mana dia mengajar mulai mungkin tidak bisa karena tersandung kasus hukum. Lumayan tuh 100 juta tuh Tifa. Ayolah, sikatlah. Tapi yang paling penting, krusial dan mendesak adalah pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi belum ada disebut sebagai reformasi Polri kalau belum ada pencopotan Kapolri Jenderal Listio Prabowo. Namun demikian sebenarnya kan mekanisme pengisian jabatan Kapolri itu bisa dua hal. Yang pertama ada inisiatif Presiden untuk melakukan pencopotan dan penggantian. Yang kedua saya pikir Pak Listio Sigit Prabowo juga bisa mengambil inisiatif untuk berbesar hati untuk mengundurkan diri, karena kami yakin Pak Listio Sigit tidak perlu khawatir kalau beliau mundur, khawatir dianggap colong pelayu lungo gelanggang. Tidak Pak, karena kami yakin di institusi Polri itu banyak ya polisi-polisi yang baik atau hugeng-hugeng yang baik yang bisa melanjutkan amanah dalam penegakan hukum di negeri ini. Karena kami meyakini Pak, polisi bagi Republik itu adalah setengah masalah. Kalau masalah polisi ini bisa kita bereskan, insya Allah setengah dari masalah Republik ini juga sudah beres. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yanma ini Pak, kami juga dulu pernah datang, tapi dengan elemen yang lain, 212 ketika itu. Salah satu tuntutannya yang sampai hari ini juga belum pernah ditindaklanjuti oleh institusi Polri, dan sudah pernah dijanjikan oleh Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo saat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI, ini tentang tindak lanjut kasus KM50 yang saat itu Pak Kapolri berjanji jika ada novum akan ditindaklanjuti. Dan perlu kami tegaskan, kami juga sudah mengirimkan novum berupa petunjuk-petunjuk bahkan bukti saksi yang telah dikompilasi oleh Pak Marwan Batubara juga dalam buku putih KM50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan. Dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkara ini dianggap selesai. Nah, karena itu janji juga sudah disampaikan Kapolri, novum juga sudah ada. Kalaupun ya Pak Listio paling tidak mengambil dua inisiatif. Kalau tidak mau mengambil inisiatif mengundurkan diri dari jabatan Kapolri, segera mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan ulang kasus KM50, karena sekali lagi tidak make sense Pak, persoalan itu dianggap pada 3 orang dan kemudian putusannya juga onslah. Janganlah kami rakyat yang memang bodoh ini semakin dibodohi lagi
dengan proses penegakan hukum yang dinarasikan sebagai sebuah penegakan hukum, tapi kami membacanya dengan sangat gamblang, bahkan telanjang. Itu hanya orkestrasi yang dilegitimasi oleh proses penyidikan, penuntutan, bahkan vonis pengadilan. Dan yang terakhir, yang paling penting bagi kami, saya pikir kami ingin menjadi mitra, dan saya yakin juga institusi kepolisian ingin menjadi mitra kami, mitra aktivis, mitra rakyat. Karena itu jangan pernah ada lagi narasi penegakan hukum Ih, pede banget mau jadi mitra dia. Pede banget mau jadi mitra lo. Terus mendesak ataupun menyarankan agar Pak Listio Sigit diganti. Ngomong sana sama presiden. Ngomong sama presiden, Pak Listio itu bagi kami berprestasi. Sangat berprestasi. Tidak seperti kalian yang ketika kasus-kasus yang menyangkut kalian mungkin saja kalian tidak puas, ya kalian minta Kapolri dicopot. Kok begitu pola pikir yang nggak gitulah. Jangan ini kali ya kan. Gue tuh nggak bermasalah bang dengan Gibran atau siapapun jadi presiden. Yang jadi problem kan adalah ketika caranya tiba-tiba belokin ke MK gitu-gitu loh. Di atas Pak Jokowi itu ada Tuhan Allah. Ya. Setuju. Setuju ya? Mau sehebat apapun manuvernya, mau NKRI ini diganti Republik Jokowi pun, kalau Tuhan Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Iya pula ya. Iya sih, Betul nggak? Iya Kalau pula. mau ke situ iya. Ya sudah nggak ada perdebatan. Apapun tujuannya Allah kan, ada yang mengizinkan untuk ngasih cobaan kepada masyarakatnya, ada yang memang mengizinkan untuk mengembangkan masyarakat. Sebagai contoh, Pak Harto kurang kayak apa? Iya benar. Kok anaknya nggak ada yang jadi wapres? Betul. Berarti Tuhan tidak mengizinkan walaupun ada niat misalnya. Iya. Iya kan? Iya, Tapi iya, begitu misalnya Pak Jokowi pingin anaknya jadi wapres, jadi apalah misalnya. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan bisa kan? Betul. Ya semua udah digarisin sih. Betul, semua sudah ada garis tangannya teman-teman. Gibran kalau bukan takdirnya jadi presiden ataupun wakil presiden, ya tidak akan jadi dia, tidak akan jadi. Tapi karena memang garis tangannya jadi wapres sekarang dan mungkin kita doakan bisa jadi presiden nantinya, itulah takdir dari yang maha kuasa teman-teman. Itu tidak bisa kita bantah ya kan, nggak bisa kita bantah. Kita mau bantah pakai dalil apa? Coba kita runut ya kan, runut pelan-pelan. Soekarno, anaknya Megawati pernah jadi presiden. Itu pun cuma beberapa tahun. Setelah itu dia bertarung 2 kali, kalah, nggak jadi presiden lagi. Karena memang bukan takdirnya mungkin. Karena dia waktu itu hanya menggantikan Gus Dur. Nah mungkin ini gift lah ya, gift sementara dari yang maha kuasa. Kemudian Pak Harto, kurang apa Pak Harto? Kurang lebih 30 tahun beliau berkuasa. Anaknya tidak satu pun bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden. Siapa lagi? Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, anak beliau tidak ada jadi wapres, tidak ada yang jadi presiden. Siapa lagi? SBY, anak beliau AHY pernah mencalonkan sebagai wali kota, gubernur Jakarta, tidak menang juga, kalah juga. Sekarang mungkin takdir beliau masih menjadi menteri, masih menjadi Menko. Ya kita nggak tahu ke depannya. Dan ini apa ya? Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, kalau memang takdirnya seperti kata Prof Gema tadi, ya udah jadi gitu. Jadi, maupun bagaimana caranya, mau dia curang, mau dia bansos, mau dia ini, mau dia itu. Tapi kalau takdirnya tidak bisa menjadi presiden, ya memang tidak bisa. Begitu teorinya teman-teman. Jadi udahlah. Kita tidak usah berkutit ataupun tidak usah berputar-putar berdiskusi mengenai curang-curang. Karena semua sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Sudah diuji teman-teman. Dan MK mengatakan bahwa ya udah ini menang. Nggak ada politisasi dan segala macam. Jangan lagi menggoreng-goreng hal yang sudah lama seperti yang dilakukan oleh Denny Indrayana. Jangan menggoreng-goreng hal yang sudah diputuskan. Sudah diputuskan oleh MK. Sudah diuji, sudah dilaporkan, sudah digugat. Dan Prabowo Gibran tetap menang. Kenapa Anda tidak menggugat berkali-kali waktu itu mengenai ijazah Gibran? Kenapa baru sekarang kalian baru berkoar-koar? Ini kan konyol. Ini konyol teman-teman. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Aduh, aneh emang orang-orang ini. Ketika mereka tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi, tidak bisa mengalahkan Pak Prabowo, tidak bisa mengalahkan Gibran, yang mereka lakukan apa? Memaksa untuk mencopot, memaksa untuk mundur. Ayo dong, coba kalian galang kekuatan di bawah, galang kekuatan melalui akar rumput. Baru kalian bertarung nanti di 2029, uji.
uji kekuatan kalian. Dan tadi Roy Suryo dipukul di panggung. Wow. Siapa di sini yang sudah menunggu-nunggu momen itu? Siapa yang sudah menunggu-nunggu momen itu, teman-teman? Siapa di antara kalian yang sudah menunggu-nunggu? Coba komen di bawah. Saya pribadi sudah menunggu momen itu. Dipukul ya kan, dipukul. Untung cuma kena tangan. Ya kan. Ngamuk-ngamuk dia. Aduh, Roy. Push kau. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.